Pasca penerimaan peserta didik baru khususnya pada satuan pendidikan dasar dan menengah, bukan saja para orang tua wali murid, akan tetapi para tenaga pendidik dan kepala sekolah juga mengharapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas segera diberlakukan. Mengingat surat keputusan bersama 4 menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03/KB/2021, nomor 384 tahun 2021, nomor HK 0108-Menkes/4242-2021, nomor 440/717 tahun 2021 tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yang mana dalam SKB 4 Menteri itu terdapat 3 penetapan, yang mana pada penetapan kedua berbunyi dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksinasi secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten ataupun kota sesuai kewenangannya wajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Namun harapan tersebut harus kandas dengan adanya surat teguran dari Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Pemda Batanghari yang melakukan pembatasan aktivitas di sekolah dan pondok pesantren dan agama, sanksi bagi pelanggar sehingga membuat salah satu Kepsek gerah dan kecewa. Kepala Sekolah SMP Negeri 17, Herlin, mengatakan kalau untuk protokol kesehatan, ia rasa setiap sekolah sudah mematuhinya, apalagi ini sudah ada SKB 4 Menteri. Ia menunggu turunan daripada SKB kepada Pemda Batanghari, apalagi saat ini penerimaan siswa baru minimal ia lakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kepada peserta didik baru, dan ia meminta kepada Pemda Batanghari tinjau kembali SKB 4 Menteri itu. Besar harapan kami ada kebijakan kebijakan turunan dari pusat tentang keterkaitan PTM dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan, karena kita mempunyai tupoksi masing-masing karena di dalam satu pemerintahan berkaitan dengan wabah yang sedang terjadi ini kita punya tim gugus COVID, kemudian ada camat, kemudian ada dari pihak kepolisian, ABRI dan sebagainya. Nah, artinya kita saling bersinergi bagaimana memikirkan memang kebijakan apa yang pas berkaitan dengan pendidikan anak mungkin yang saya tahu bahwa di masyarakat umum pernah anak protesnya gimana, bahwa pesta ada di mana-mana tetapi sekolah ditiadakan. Artinya saya besar harapan saya bahwa tahun ajaran ini adalah PTM-nya, tapi dengan PTM terbatas sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Mas Menteri. Kemudian juga ada survei kesiapan sekolah melalui Dapodik. Nah, mudah-mudahan ada turunan berikutnya, kebijakan-kebijakan berikutnya untuk memperhatikan hal ini. Nah, itu besar harapan saya memang bahwa tolong diperhatikan berkaitan dengan PTM tatap muka terbatas. Artinya bagaimana ke depannya ini, karena ini sudah tahun yang kedua setelah wabah COVID terjadi fluktuasi penurunan dari segi jumlah peserta didik, kemudian kejenuhan orang tua, kemudian anak-anak juga belajarnya tidak maksimal dalam menerima pembelajaran seperti itu. Oke, artinya pihak sekolah meminta kepada pihak pemerintah agar pelajaran tatap muka atau PTM ini segera diberlakukan ya? Iya, besar harapan saya untuk PTM itu, tapi tetap bersinergi dengan tidak mengindahkan pihak-pihak yang sesuai dengan tupoksinya. Misalnya di tim gugus COVID-nya, kemudian dari pemerintahannya, polisian. Karena secara umum saya lihat khususnya di Pemayung memang ada beberapa sekolah yang contoh pondok Nah, pondok kan memang anak-anaknya di situlah, ada keluar dari pondok, tetapi kan mereka juga punya sekolah yang berdiri sendiri gitu Artinya mereka melakukan belajar tatap muka. Nah, apa salahnya gitu. Nah, kita melakukan itu juga. Dari Kabupaten Batanghari, Indra Wijaya melaporkan.